Ya. Jadi di dalam langit bumi baru, di mana Kristus akan datang sebagai Raja, yaitu surga bagi kita, itu tidak akan ada lagi dosa dan kematian. Dan apa aktivitas yang kita lakukan di sana, tidak ada yang tahu. Ngapain kita di sana, itu tidak ada yang tahu. Tetapi tujuan dan misinya Allah melalui Kristus, itu datang ke dunia ini adalah Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi itu nggak ribet sebenarnya. Jadi arti dari mencari kerajaan Allah itu adalah memahami dan mengenali Yesus Kristus secara utuh dan sempurna. Sehingga pengetahuan dan pengenalan kita akan Dia itu tidak akan membuat kita khawatir di dalam perjalanan hidup ini. Dan masalah kekhawatiran itu padahal apa? Sebenarnya perikopnya itu sudah menjawab. Ya, kita baca di ayat 25 dikatakan, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Khawatir itu ekspresi jiwa, karena itu datanya dari jiwa, emosionalnya kita. Roh itu hayatnya kita, tubuh itu fisiknya kita. Ya, jiwa itu bisa apa? Itu jiwa, itu perasaan, emosi, itu datang dari tubuh maupun dari roh. Dan Tuhan Yesus berkata dalam hal ini, itu tentang tubuh dan juga tentang roh. Jadi kamu jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, keselamatanmu. Itu nggak perlu khawatir. Selama apa kamu mau bekerja untuk itu. Bukan orang yang tidak mau cari makan, tetapi dia nggak khawatir. Bukan begitu maksudnya. Tapi kita kan disuruh, Tuhan Yesus suruh, mintalah, ketoklah, dan carilah. Kalau kita bekerja mencari, kita jangan khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh mencari, kita akan mendapatkan. Itu maksudnya. Jadi hal kekhawatiran dalam hal ini adalah kekhawatiran semua. Baik secara rohania, dan juga secara jasmania. Dan itu hanya berlaku kalau kita sudah di dalam Kristus, karena tidak ada keselamatan jiwa itu bagi orang yang di luar Kristus. Jadi orang yang di luar Yesus itu berhak merasa khawatir. Tapi orang yang di dalam Kristus, Tuhan Yesus itu menghiburkan kita untuk jangan khawatir. Ya. Artinya kita kenali dulu kerajaan Allah. Kita cari dulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah itu Yesus sendiri yang kita kenali. Dia yang kita ketahui. Gitu. Jadi cari dahulu kerajaan Allah itu tentang pengenalan kita akan Dia. Itu yang kurang. Jadi orang-orang itu datang kepada Tuhan cuma minta-minta saja. Tapi tidak mengenali siapa Tuhannya. Mengapa Dia berkarya seperti ini? Mengapa Dia dinyatakan demikian? Mengapa harus lahir begini? Mengapa Dia harus mati? Mengapa bangkit hari ketiga? Mengapa harus menemui si Anu? Mengapa harus disalib? Mengapa harus naik ke sorga? Mengapa menyebut dirinya anak? Mengapa Dia memanggil Allah sebagai Bapa? Kenapa Dia menyebut Roh Penghibur? Hal-hal itu harus dipelajari agar kita mengenali Dia. Maka dengan demikian, di dalam pengenalan itu akan melahirkan penyembahan yang benar kepada Dia. Maka kalau sudah demikian, buah-buah kita pun benar. Karena kita ranting, yaitu pokok anggur. Maka buah yang keluar dari kita itu akan benar kalau kita tercangkok dengan benar. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka ditambahkan semuanya kepadamu adalah carilah dahulu, ketahui dan kenali Yesus Kristus dengan baik dan penuh. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengenali Dia itu termasuk melakukan perintahnya. Ya, perintah Tuhan Yesus itu apa? Cari, bekerjalah, makan, minta, ketuk. Nah, kalau kita mengenali dan melakukan itu, maka kamu gak perlu khawatir. Orang yang bekerja itu jangan khawatir untuk tidak makan. Itu maksudnya.
Jadi kerajaan Allah itu artinya Yesus Kristus sendiri. Karena itu sistem perkenanan Allah dan kerja kuasa Allah di dalam Dia sebagai Kristus yang memangku kerajaan itu. Gitu Oke, ya. Kak. Ya, terima kasih Kak. Mungkin saya akan renungkan lebih dalam lagi. Ya, pengertian dari firman Tuhan kita memiliki masing-masing ke ini ya. Maksudnya pengertian yang beda-beda. Maksudnya lebih ke, oh saya bisa memahami satu hal masalah ini. Kadang saya untuk mencari ini saya nggak bisa memahami gitu. Jadi terima kasih lah buat jawabannya. Mungkin dari beberapa orang yang mendengar yang saya tanyakan dan menjelaskan, mungkin Kak Edia yang masuk di akal dan saya bisa nerima itu. Semoga saya bisa berjalan dengan baik. Makasih ya Kak Edia ya. Iya. Jadi cari dahulu Kristus, bro. Dikenali dulu Dia, baru semuanya akan kamu peroleh. Ya, jadi nggak ada tuh kita harus lakuin ini dulu, lakuin ini dulu. Itu nggak ada gunanya kalau kamu di luar Yesus. Ya. Jadi jangan percaya dengan orang-orang, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu enggak. Kalau kamu tidak kenali Yesus Kristus, apapun yang kamu lakukan itu, kamu tidak tercangkok dengan fit kepada Dia sebagai pohon anggur yang benar. Ya. Jadi jangan mengandalkan usahamu dalam pengertian kamu bisa berbuah benar kalau tidak tercangkok dengan benar kepada pokok yang benar. Mustahil. Jadi kenali dulu Dia. Karena yang Tuhan sukai dalam Yeremia 9 ayat 24 adalah memahami dan mengenali Dia. Nah, kerajaan Allah itu dinyatakan melalui Dia, Sang Anak. Lukas 16 ayat 16. Nah, silakan Vivi. Shalom, selamat sore Pak. Kak. Silakan Pak. Kak Elia, Ya. kan kita semua tahu di dalam surat Yakobus itu kan pencobaan datang dari diri kita sendiri ya, Kak ya. Betul. Tapi kalau dalam 1 Korintus 10:13, kan itu pencobaan biasa itu seperti apa tidak? Kan berarti pencobaan itu kan dosa kita kan. Tapi sekarang itu pencobaan biasa seperti apa ya Kak ya? Ya, pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Iya, itu kan berarti kan dosa kita kan ya. Betul. Tapi kalau dalam 1 Korintus itu pencobaan itu kan cuma biasa aja gitu maksudnya. Iya, itu hal biasa. Ya, Tuhan izinkan kamu mengalami pencobaan oleh karena dosa kita. Itu hal biasa. Berarti seberapapun dosa kita mampu menahannya gitu ya, ya Kak ya. Oh, kamu berani berbuat, ya berani menanggung akibat. Dan akibat itu kalau menyakiti kamu ya mencoba. Kalau berani menyakiti orang harus berani menerima risikonya. Dan ketika kita tertimpa risiko itu, maka kita sedang dicobai oleh apa yang kita perbuat. Dan Tuhan mengizinkan itu. Dan itu hal biasa. Kenapa? Dampak yang kamu terima itu hal biasa, sama seperti adalah hal biasa kamu melakukan hal itu. Ketika kita melakukan hal biasa, maka dampak yang kepada kita juga adalah hal yang biasa. Gini Kalau kan kita melakukannya juga luar biasa, maka dampak yang datang juga luar biasa. Jadi Gitu. kan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya gitu kan Kak. Betul. Berarti sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita percaya pada Tuhan, bertobat, kita pasti mampu menanggungnya gitu ya Kak ya. Betul. Maksudnya gini, kita mengalami pencobaan itu bisa saja bukan karena dari kita, bisa aja orang lain jahat sama kita. Dan itu pencobaan kepada kita. Ada orang iri sama saya misalnya, lalu dia jahatin saya, itu pencobaan saya. Ya, ada orang berbuat jahat sama saya, padahal saya nggak buat jahat. Dia mencobai saya. Itu pencobaan bagi saya. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya, berarti Tuhan tahu saya mampu melakukan itu, saya mampu melewati itu.
Makanya Rasul Paulus menghiburkan jemaat di Korintus agar tetap bertekun dan setia di dalam iman sekalipun pencobaan-pencobaan itu menerpa mereka. Makanya disebut pencobaan-pencobaan biasa. Jadi selama Tuhan izinkan pencobaan itu adalah dapat kita lalui. Karena Tuhan tahu kita bisa menerima, kita bisa memikul itu untuk memurnikan kita. Pencobaan itu menjadi pengujian dari pihak Allah. Karena tanpa penderitaan, tanpa pengujian, kita nggak akan murni seperti Mas. Gitu. Jadi pencobaan orang lain berbuat jahat kepada kita, dengan demikian kita dicobai pada menguji kita untuk kemurnian iman kita. Makanya dikatakan pencobaan-pencobaan biasa. Padahal Gitu Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. ya, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Udah cukup Kak, terima kasih. Iya ya. Oke. Silakan Hana. Sore Kak, saya mau tanya. Iya. Aku punya Pak, terus dia misalnya mau ngajakin pergi main bulu tangkis kayak gitu bareng sama teman-teman saksi Yehova yang lain. Nah, itu aku perlu terima nggak? Boleh ikut nggak? Terus kalau Jangan. Oh, jangan. Kamu akan ditipu. Jangan. Terus kalau mau menginjilin saksi Yehova itu boleh Pak? Kalau kamu jangan coba. Mereka itu jauh lebih pintar membelit-belitkan ayat Alkitab. Mereka itu seperti hantu. Jangan mau. Kalau kita merasa kita belum punya pengetahuan, jangan ikut mereka. Mereka tuh pinter, ya. Mereka tuh pura-pura lembut, baik, semua. Mereka jangan mau terpedaya dengan itu. Gitu. Ya Kak, makasih ya Kak. Ya, jangan ikuti ya. Nanti kamu tersesat. Itu yang begitu-begitu. Dan uniknya saksi Yehova itu hanya menyasar orang Kristen. Mereka tidak pernah menginjili orang Islam. Mereka nggak pernah injili Hindu, Buddha, itu nggak pernah mereka injili. Mereka hanya menyasar orang Kristen saja. Lalu buat dalih bahwa dengan demikian beginilah cara penafsiran Alkitab. Begitulah setan itu. Karena mereka tahu kekristenan itu sudah benar, maka mereka berusaha belokkan. Yang di luar orang Kristen nggak ada mereka injili. Yang sudah Kristen aja yang mereka ambil dan comot-comot. Ya, hati-hati sama saksi Yehova, jangan mau bergabung dengan mereka. Kalau belum punya pengetahuan yang cukup, jangan coba-coba dekat. Nanti kamu yang tertangkap, kamu yang terpedaya. Mereka tuh bahaya sekali. Silakan, Bet, go. Kalau Kak, Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? nanya kan bagi kita yang mengikuti Yesus itu akan mendapat Ya. Nah, kehidupan yang kekal itu seperti apa? Apakah ada digambarkan di dalam kitab? Kalau seperti yang sebelah kan, misalnya mereka bisa mendapatkan bidadari dan sebagainya. Kalau kita yang bagaimana kita kekasih apa yang kita dapatkan nantinya di setelah kesudahan dunia. Oke, di mute dulu ya. Mute dulu. Oke. Ya, mengenai kehidupan kekal, seperti apa yang akan kita dapatkan di dalam surga. Tapi yang perlu kita ketahui begini dulu. Hidup yang kekal itu artinya apa? Hidup yang kekal itu adalah hidup di dalam keadaan yang tidak berdosa. Ya, coba kita, kalau masalah kawin mengawin, Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 30 itu mengatakan bahwa pada waktu kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Jadi sorga orang Kristen itu tidak ada kawin mengawin. Ya. Nah, nanti pada hari kebangkitan kita diletakkannya itu di mana? Ya, coba kita lihat di dalam
Wahyu 21 ya. Maaf ya, saya balas pesan dulu. Wahyu 21 ya, kita baca. Nah, langit dan bumi yang baru. Jadi begini, pada mulanya Allah itu menciptakan manusia itu adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, manusia itu melalui Adam dan Hawa itu sejak mulanya itu diciptakan di Eden itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, tetapi oleh karena dosa lah manusia itu mengalami kematian. Roma 6 ayat 23. Jadi Tuhan kita itu tidak pernah ciptakan manusia untuk mati. 70 tahun dimatikan, 50 tahun dimatikan, dicabut-cabut nyawanya. Tidak ada cabut-cabut nyawa dalam iman Kristen, itu tidak ada. Kematian itu oleh karena dosa. Bukan karena Tuhan cabut-cabut nyawa, ya. Nah, ketika orang-orang percaya itu percaya kepada Yesus itu dibangkitkan, maka mereka nantinya akan tinggal di langit bumi baru. Itu langit bumi baru itu apa? Bumi ini, bumi yang lama ini, tetapi diperbaharui menjadi baru, menjadi keadaan yang sama seperti keadaan di Taman Eden. Tidak ada berdosa. Nah, kita yang sudah mengenakan tubuh kebangkitan ini, itu akan diletakkan di langit bumi baru itu. Dan Yerusalem baru, pemerintahan yang baru yang kudus dari sorga, itu akan turun ke langit bumi baru yang dipimpin oleh Kristus sebagai Raja. Maka ketika kita hidup di dalam kerajaan Yesus, kita hidup di dalam kerajaan Kristus yang sempurna itu, di dalam langit dan bumi yang baru, keadaan yang demikian itulah yang disebut sebagai sorga. Dan perbuatan-perbuatan najis tidak ada di sana. Kita ayat 8. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, jadi di dalam langit bumi baru, di mana Kristus akan datang sebagai Raja, yaitu sorga bagi kita, itu tidak akan ada lagi dosa dan kematian. Dan apa aktivitas yang kita lakukan di sana, tidak ada yang tahu. Ngapain kita di sana, itu tidak ada yang tahu. Tetapi tujuan dan misinya Allah melalui Kristus, itu datang ke dunia ini adalah untuk menaklukkan maut itu, mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Jadi kuasa maut tidak lagi berdaya, maka maut nanti tidak akan ada lagi di langit bumi baru itu. Kita baca dalam Wahyu 21 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Laut di sana adalah simbol maut. Ya, jadi seperti binatang yang keluar dari Antikristus yang keluar dari maut. Nah, begitu ya. Jadi langit bumi baru yang adalah sorga bagi kita nanti, kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan di sana. Secara persisnya itu seperti apa, itu rahasia bagi Allah. Dan itu tidak disingkapkan. Tetapi pokok keselamatan itu telah dinyatakan agar kita bisa bersatu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Langit bumi baru. Gitu. Ya. Kenapa? Masih boleh nanya dulu. Oh ya, silakan. Yang tentang konsep penembusan dosa. Kan ibaratnya kalau konsep penembusan dosa ini kan menebus manusia dari dosa. Nah, bagi kita yang tidak percaya pada Yesus, ibaratnya kita tidak ditebus oleh kuasa maut dan dosa. Nah, kita kan memang dasarnya kan mereka kita percaya bahwa Yesus sebagai penyelamat. Nah, kita yang sebagai kita pasti ada celah gitu. Itu gimana tuh Kak?
Paham nggak maksudnya? Ibarat Boleh kita bilang suara kamu nggak jelas, not audible. Suaranya nggak jelas. masih jelas ya. Coba kamu turun dulu ya, nanti saya naikin lagi. Ntar ya. Iya, suaranya nggak itu. Halo. Kok suara kamu mantul ya? Kok? Kenapa ya? Itu lagi di mana? Kamu lagi di mana? Lagi di luar Kak? Oh iya, kamu pakai perangkat apa? Pakai apa? Nggak ada. Oke, pertanyaannya apa? Biar langsung saya mute. Coba. Pertanyaannya apa? Ini Kak, tentang konsep penebusan dosa. Penebusan manusia dari dosa, bukan dosa yang tebus. Oke. Penebusan manusia dari dosa itu Kak. Bagi kita yang sudah percaya bagi Yesus, yang sudah mengampuni dosa kita, kan rasa ucapan syukur kita kan dengan berbuat baik supaya kita dapat di surga nanti. Ya. Bagaimana dengan dosa-dosa ibarat kita ini kan manusia yang punya dosa nih. Tapi ada juga dosa yang kita perbuat. Nah, itu gimana Kak? Apakah akan diampuni juga atau bagaimana? Iya. Di dalam apa ya? Di dalam Tuhan Yesus, penghakiman buat manusia itu bukan penghakiman untuk menentukan surga neraka, tetapi penghakiman untuk menentukan upah yang akan mereka terima di dalam surga. Ya. Bagaimana orang Kristen yang masih yang ketika sebentar ya, saya mau ini dulu. Oke. Bagaimana orang Kristen yang dia sudah menjadi Kristen tetapi dia masih berbuat dosa? Dia masih kadangkala, bedakan orang berdosa, bedakan pendosa ya. Orang Kristen tapi masih pendosa, dia masih melakukan dosa secara sengaja setiap hari dan tidak mau mengakui dan menyadarinya. Allah udah biasa saja, lakukan terus dosa-dosa begitu. Itu orang tidak akan selamat. Tetapi kalau orang Kristen dan mau jatuh ke dalam dosa, artinya dosanya itu tidak direncanakan, itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Kenapa? 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, sebab dia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mengaku dosamu kepada Yesus, maka dia akan mengampuni segala dosamu. Maka orang Kristen yang sudah menjadi Kristen dan dibaptiskan dan bersatu dengan gereja, tetapi masih kadangkala jatuh ke dalam dosa, masih jatuh di dalam dosa, ya. Dan ketika mereka minta ampun kepada Tuhan dengan penuh penyesalan dan meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah atas dosanya, dia akan diampuni bukan oleh karena dirinya sendiri, tetapi oleh karena Kristus yang dia bawa di dalam doanya. Ya. Tetapi kalau orang Kristen, dia sudah mengaku Kristen tapi merencanakan dosa dalam hidupnya, terus berdosa sampai dia mati, akan binasa. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 16 bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Dia mengaku percaya kepada Kristus, tetapi buah-buah hidupnya adalah dosa semua, orang itu akan binasa. Ya. Jadi nggak ada sekali selamat, tetap selamat, itu tidak ada. Jadi orang Kristen kalau dikatakan kamu sudah pasti selamat, maka kita harus bebas berbuat dosa, itu omong kosong. Ya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itu adalah bukti iman.
Sama seperti orang, dia mengaku sembuh tetapi dia tidak bisa berjalan kaki, artinya dia belum sembuh dan tidak sembuh. Orang mengaku beriman tetapi tidak punya buah, yaitu perbuatan baik, artinya dia tidak pernah beriman. Dan orang yang tidak memiliki iman itu pasti binasa. Ya. Jadi orang-orang yang dimaksudkan, orang dia sudah Kristen tapi masih kadang jatuh ke dalam dosa, dia harus menyadari dosanya dan minta ampun sama Tuhan setiap kali jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau orang terus-terus buat dosa, tidak mau minta ampun sama Tuhan, tidak ada merasa bersalah atas dosanya, tidak mau meminta maaf atas dosa-dosanya, orang-orang itu adalah orang-orang yang meninggikan dirinya dan menghina dan menginjak-injak anugerah Allah, di mana dia berpikir anugerah Allah itu untuk dipermainkan. Di dalam Galatia dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, jadi itu semua tergantung sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang mau ketika jatuh dalam dosa, dia menyadari dosanya, lalu dia minta ampun kepada Tuhan. Ya, orang-orang begitu itu akan diampuni. Tapi kalau orang dia KTP-nya Kristen tapi selalu berbuat dosa dan tidak minta ampun dan tidak punya buah pertobatan, ya, ketika kenal Yesus dosanya seperti ini. Sebelum kenal Yesus dosanya di sini. Setelah kenal Yesus dosanya tetap segitu, binasa. Karena dia tidak ada bedanya ketika kenal Yesus sama setelah kenal Yesus. Tuhan Yesus berkata, yang tidak berbuah akan dibuang ke dalam api. Jadi orang Kristen itu harus berbuah. Kalau tidak berbuah, buang, tebang, bakar ke dalam api. Ya, karena kita itu ranting. Kita akan dipotong oleh Bapa sebagai pengusaha dari pokok anggur yang benar itu. Jadi jangan ada orang Kristen berpikir, saya sudah selamat, saya udah Kristen, saya bebas aja buat dosa, saya nggak perlu minta ampun lagi sama Tuhan, udah bebas buat dosa aja terus. Kalau kamu di dalam posisi seperti itu, bertobat. Ya. Jadi harus ada perubahan setelah kenal Yesus dan sebelum kenal Yesus. Kalau sebelum kenal Yesus dosanya seperti ini, lalu setelah kenal Yesus semakin menurun, sedikit proses tapi ada progres. Dia progresif. Itu orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena dia punya buah dari apa yang dia imani. Nah, sekarang pertanyaannya kepada 600 orang di sini. Kalau kamu sudah percaya Yesus, sebelum percaya sudah setelah kenal Yesus, sebelum tahu firman dan setelah tahu firman, apakah ada perubahan dan pertobatan dalam hidupmu? Kalau tetap begitu-begitu saja, bertobat. Karena orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang tidak melakukan firman. Orang-orang yang tidak setia dari hidup di dalamnya. Ya, kita akan ditebang dan dibuang ke dalam api kalau kita tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata, kamu harus berbuah, karena di dalam hal yang demikian itulah Bapakku dipermuliakan, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi tergantung sikap hatinya ketika jatuh ke dalam dosa bagaimana. Kalau kamu minta ampun sama Tuhan setiap kali kamu jatuh ke dalam dosa, dan dosamu itu tidak kamu rencanakan, Dia akan mengampuni. Tapi kalau kamu selalu merencanakan dosamu, saya besok akan mencuri, saya besok akan ini, rencanakan dosa terus, berarti kamu dengan sengaja menginjak-injak kasih karunia itu. Ya, ingat, jatuh dan merencanakan dosa itu dua hal yang berbeda. Ya, begitu. Ya, ada lagi yang mau kamu tanya? Cukup. Oke. Kita lanjut ke yang lain ya. Ya, silakan Ici. Selamat sore. Shalom. Selamat sore. Saya mau tanya, ini kan teman saya tuh sempat nanya gitu loh, yang dari Islam gitu kan Tuhan Yesus sempat nembus manusia dari dosa. Nah itu kan
disalibnya itu kan perjanjian lama ya kan, manusia pertama kali jatuh dari dosa kan dari Adam ya. Nah itu kan dari Adam ke perjanjian baru tuh kan lama gitu loh. Kenapa kok Tuhan tuh nggak disalibnya tuh pas setelah Adam gitu loh? Jadi kok harus lama dulu dari perjanjian lama ke perjanjian baru gitu loh? Nanyanya teman saya tuh saya nggak bisa jawab. Itu gimana ya Bang ya? Ya itu bukan waktu manusia, itu waktu Tuhan. Oh. Setelah genap waktunya, ya. Jadi, tolong di mute ya, jangan berisik. Ya. Galatia 4 ayat 4 kita baca. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, ya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi ini bukan waktu manusia. Jadi kalau ditanya kenapa tidak di waktunya Adam jatuh dalam dosa, ya nggak ada jawaban untuk itu. Gitu. Ya ketetapan waktu Tuhan itu berbeda dengan ketetapan waktu manusia. Ya. Ya oke, siap Bang. Terus ada satu pertanyaan lagi boleh? Iya silahkan. Itu teman saya juga nanya, itu kan Tuhan nebus manusia dari dosa itu kan dengan cara disalib. Nah itu kenapa kok harus disalib gitu loh? Ya, kenapa harus disalib? Kita perlu mengetahui latar belakangnya, kenapa dia disalib. Penyaliban itu adalah sistem penghukuman orang Roma. Dan Tuhan Yesus itu dianggap sebagai penjahat dan penghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh Roma, maka orang Yahudi itu tidak bisa menghukum Yesus Kristus menurut hukumnya mereka, tetapi harus menurut hukumnya Roma sebagai penguasa. Nah, Yesus disalib pada saat itu adalah karena hukumnya Roma. Dan ternyata di dalam penyaliban itulah darahnya dia tertumpah. Karena Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus darahnya tertumpah itu melalui penyaliban orang Roma atas tuntutan orang-orang Yahudi. Ingat, Tuhan Yesus disalib itu bukan karena orang Yahudi tahu Yesus ini adalah anak Allah, kita salibkan dia biar dosa kita diampuni. Tidak begitu. Atau orang Roma, oh Yesus ini juru selamat, kita bunuhlah dia biar dia mengampuni dosa kita. Enggak. Yesus itu disalibkan karena dianggap menghujat Allah, karena dia mengakui dirinya sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi geram dan mau melempari dia dengan batu. Tapi karena nggak bisa, sebab orang itu nggak punya kuasa, maka Tuhan Yesus diserahkan kepada orang-orang Sanhedrin, ke pengadilan Imam Besar Agung Kayafas. Ya, maka disampaikan kepada Pilatus, karena Pilatus yang punya kuasa untuk mengeksekusi hukuman mati. Nah, maka Yesus diterima akibat politik masa itu. Tuhan Yesus itu diterima untuk dihukum mati. Ya, maka dia dihukum mati dengan caranya orang Roma, disalib. Tetapi di dalam salib itu darahnya tertumpah. Nah, darah yang tertumpah itulah menjadi pengampunan bagi dosa orang banyak. Karena prinsip Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Begitu. Ya. Dan penyaliban itu nubuatan. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan bahwa Mesias yang akan datang akan disalibkan. Daud 1000 tahun dari Yesus, 1000 tahun lebih tua dari Kristus, itu sudah menubuatkan bahwa dalam Mazmur 22, bahwa Mesias yang akan datang itu tangan dan kakinya akan dipaku. Dan dipaku itu tidak bisa dengan dilempari dalam batu, tetapi disalib. Nah, Yesus Kristus itu tangan dan kakinya dipaku. Itu menggenapi nubuatan Daud 1000 tahun sebelum dia lahir.
dan dia diletakkan di antara dua penjahat. Itu menggenapi nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53, 700 tahun sebelum dia lahir ke dunia. Ya, jadi memang secara profetik itu penggenapan nubuatan, dan secara historis itu mengikuti prinsip penghukuman orang Roma yang menjajah Israel. Tetapi secara teologis, darah yang tertumpah itu menjadi pengampunan bagi dosa-dosa kita. Makanya dalam 1 Korintus 11 mengenai perjamuan kudus, inilah darah yang menjadi perjanjian baru bagi kamu. Darah yang tertumpah yang